Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah. Wa adma'annat qulubuhum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi anara al-mawjuda binuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina amanu wa amilu salihati ila yaumil mau'ud. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentunya tiada henti-henti kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin selama ini tiada pernah kita bayangkan. Mungkin selama ini tiada pernah kita renungkan. Tapi ternyata sampai detik ini pula Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan segala karunia kepada kita. Sampai hari ini Allah masih berikan sehat panjang umur kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah sampai hari yaumul qiyamah. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'hummu bi ahlil ardi azaban." Sesungguhnya aku, kata Allah, ingin mensigrahkan datangnya azab. Kepada siapa? Bi ahlil ardi, kepada seluruh penduduk bumi. Kenapa bisa demikian? Dari sekian banyak faktor. Tentunya banyak sekali manusia-manusia yang sudah keluar dari fitrahnya. Manusia yang seharusnya menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Manusia yang seharusnya mengelola kehidupan, mengelola alam. Ternyata banyak sekali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Banyak anak-anak yang seharusnya mereka memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua mereka. Tapi yang terjadi sekarang justru banyak sekali anak-anak yang senantiasa membuat orang tua mereka sakit, membuat orang tua mereka bersedih. Banyak sekali manusia-manusia yang memang terlahir dari rahim yang sama, yang seharusnya rasa persaudaraan ini senantiasa ia pupuk sampai dengan dewasa. Tapi ternyata yang terjadi, banyak saudara-saudara yang bertikai hanya gara-gara masalah yang mungkin masih bisa diselesaikan secara musyawarah. Dan begitu banyak faktor-faktor yang lain. Yang intinya adalah manusia sudah banyak berbuat kerusakan. Tetapi walaupun demikian, dalam hadis qudsi ini dijelaskan, fa idza nazartu li ummari buyuti. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan
dan mampu menyelamatkan daripada azab Allah yang akan Allah turunkan. Siapa? Yang pertama adalah li ummari buyuti. Masih adanya golongan-golonganku, kata Allah, yang berusaha untuk menghidupkan rumahku, yang berusaha untuk memakmurkan rumahku, yang berusaha peduli dengan rumahku. Adanya sarana-sarana ibadah, rumah-rumah Allah di lingkungan kita, tentunya ini adalah merupakan wadah. Makanya kita bersyukur di lingkungan kita ada wadah, ada masjid, ada musola yang dimana ada yang mengelola. Dan tentunya bagi orang-orang yang berjuang demi untuk memakmurkan, menghidupkan rumahnya Allah di lingkungan kita, insya Allah akan adalah tergolong salah satu orang daripada orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para donatur tentunya. Oleh karena itu, bersyukurlah karena melalui pengurus-pengurus, melalui para donatur-donatur, alhamdulillah ini adalah merupakan bukti bahwasanya dalam hati kita ada kepedulian terhadap rumah Allah di lingkungan kita. Dan insya Allah apa yang kita keluarkan di jalan Allah, insya Allah apa yang kita infakkan, maka tidak akan hilang dimakan zaman. Sekecil apapun yang kita keluarkan, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Mungkin sesuatu yang kecil kita keluarkan kita lupa. Tapi percaya dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua itu. Akan membalas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal mutahabbina li. Masih adanya golongan-golonganku yang saling mencintai karena Allah. Saudara antar saudara saling mencintai karena Allah. Tetangga dengan tetangga saling mencintai karena Allah. Sahabat dengan sahabat saling mencintai karena Allah. Apapun cinta itu, kalau dasarnya adalah karena Allah, insya Allah cinta itu akan menghantarkan ia untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta karena Allah adalah merupakan cinta yang abadi yang akan dibawa sampai dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan harta bukan karena Allah. Percayalah, cepat atau lambat kita akan berpisah dengan harta kita. Cinta dengan anak, percayalah, cepat atau lambat kita pasti akan berpisah. Begitu juga cintanya istri dengan suami, cintanya suami dengan istri. Kalau bukan karena Allah, maaf. Dunia ini fana. Dunia ini tidak selamanya sesuai dengan awal permulaannya. Kalau dulu bapak ketemu sama istri yang dilihat pertama kali, saya yakin kalau ada yang bilang ketemu sama istri dulu karena hatinya, saya bisa meyakinkan itu adalah bohong. Kenapa? Karena manusia nggak akan mengetahui isi hati manusia, apalagi baru ketemu. Makanya kalau istri cinta sama suami bukan karena Allah, maaf, semua itu pasti akan berubah. Dulu bapak ketemu sama istri karena mungkin bodinya, karena mungkin cantiknya, karena mungkin kenceng kulit pipinya. Seiring berjalannya waktu, 15 tahun, 20 tahun, pasti semuanya berubah. Yang dulu kenceng, sekarang berubah jadi kendor. Yang dulu cantik, sekarang berubah, agak sedikit keriput. Yang dulu langsing, sekarang berubah,
menjadi gembrot. Kalau cintanya bukan karena Allah, maaf. Cara berpikir dan sifat manusia itu akan sampai pada masa kejemuan. Mungkin suami gak berani ngomong langsung sama istri. Mungkin beraninya hanya di belakang. Ketika istri nyapu di teras rumah, kemudian suaminya senderan, sambil coba menggerutu dalam hati. Apa suami kita bilang? Ya Allah, dulu saya nikahin istri saya karena langsingnya. Dulu saya nikahin istri saya karena cantiknya. Dulu saya nikahin istri saya karena kenceng kulitnya. Dulu saya nikahin istri saya karena istri saya terlihat semeringah. Tapi sekarang karena istrinya sudah berubah 180 derajat. Berat badannya kurang lebih 200 kilo. Dia cuma bisa geremeng saja di belakang. Ya Allah, gini-gini amat istri saya. Kalau cinta bukan karena Allah, maaf, akan sampai pada satu titik kejemuan. Tapi kalau cinta karena Allah, apapun perubahan yang ada pada diri istri, itu adalah rezeki kita yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga dengan para istri. Mungkin dulu ketemu sama suaminya gagah, berwibawa, rambutnya hitam legam, tersisir rapi. Mungkin sekarang pernikahan sudah berjalan 15-20 tahun, rambut udah banyak yang memutih, itu pun jarang disisir. Yang dulu ketika baru menikah, makan dijaga, dihati-hati, diukur. Sekarang kadang makan semau-maunya. Makan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Akhirnya apa? Body pun berubah. Dulu gagah, sekarang sudah mulai agak membungkuk. Yang dulu batuk ditutup, sekarang batuk sambil mangap. Kalau seandainya dulu buang angin, dulu lari. Ketika ditanya sama ibunya, kenapa mas kok lari? Enggak apa-apa. Tapi sekarang maaf. Mungkin di antara ibu-ibu sudah saling dengar semua. Dari buang angin yang memang suaranya paling kecil, sampai suaranya yang paling menggelegar. Itu ibu-ibu pasti udah dengar. Artinya apa? Ketika pernikahan sudah berjalan, maka segala bentuk rahasia luar dalam sudah sama-sama sangat mengetahui. Oleh karena itu, cinta kalau bukan karena Allah, pasti akan berubah. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Jangan lupa jam 4 sore di lapangan dekat sekolah ya. Ya. Cintai Indonesiamu. Terorisme. Mereka nggak ingin hidup kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa, bahagia, bebas beraktivitas, berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat,
kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kampung Kayu Batu. Adanya di ujung utara kota Jayapura di distrik Jayapura Utara, Papua. Kampung Kayu Batu merupakan kampung asli pemilik hak wilayah kota Jayapura. Hari-hari ini wajah Kampung Kayu Batu kian tertata. Gelontoran dana desa yang 3 tahun ini diterima mendongkrak fisik kampung di atas laut ini. Infrastruktur diadakan atau diperbaiki. Sebut misalnya jembatan, pengadaan air. Masih di Cahaya Hati Antv. Begitu juga ketika cinta dengan tetangga, maaf. Kalau bukan karena Allah, maka hati ini akan mudah tersisipi oleh rasa dengki, rasa iri, rasa angkuh, dan lain sebagainya. Tapi kalau cinta sama tetangga, ketika tetangga Allah berikan karunia rezeki lebih, kemudian tetangga berusaha membeli sesuatu, maka yang muncul adalah alhamdulillah ya Allah, tetangga saya engkau berikan karunia lebih rezeki sehingga tetangga saya mampu membeli sesuatu. Ya Allah, kalau seandainya tetangga saya engkau berikan karunia, maka tolong berikan pula karunia itu kepada hamba dan keluarga hamba. Tuh. Kalau cinta karena Allah. Karena pada hakikatnya, maaf, pada hakikatnya semua manusia itu punya jalan kesuksesan masing-masing. Kenapa yang satu lancar, yang satu terhambat? Kenapa yang lain mudah, yang satu sulit? Ternyata banyak manusia yang berusaha menyibukkan dirinya dengan berusaha selalu membahas, selalu ngurus masalah orang lain. Ini kan luar biasa. Sebenarnya sukses. Cuma karena terlalu sibuk ngurus orang lain sehingga kesuksesannya pun terhambat. Oleh karena itu, cinta karena Allah adalah merupakan cinta yang abadi. Insya Allah ketika tertanam rasa cinta hanya karena Allah, maka apapun yang akan kita lakukan insya Allah akan bernilai ibadah. Hidup bertetangga insya Allah akan bernilai ibadah. Lisan ini akan mudah tersenyum berkah kepada tetangga. Sehingga orang yang melihat senyum kita, ia pun merasakan kebahagiaan tersendiri. Akibat dari apa? Akibat dari keikhlasan senyum dan cinta seseorang kepada kita karena Allah. Kemudian yang ketiga, wal istighfari bil ashar, yaitu berusaha untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Di waktu-waktu di mana semua manusia tertidur lelap. Di mana banyak manusia terlena dalam mimpi indahnya. Pada saat itu masih ada golongan orang-orang yang senantiasa menyisihkan waktu. Dia bangun, dia ambil air wudhu, kemudian dia melaksanakan ibadah sunnah di sana. Kemudian dia angkat kedua belah tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini
memiliki nilai dan keutamaan serta kemuliaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak semudah yang terucap. Bangun di malam hari, enggak semudah ketika seseorang mengucapkan. Diadukan semua pemelaksanaan sama Allah di waktu malam itu, hanya sama Allah. Dia khususkan waktu itu hanya sama Allah. Ketika ada permasalahan diadukan sama Allah. Ketika ada kebahagiaan disampaikan rasa syukur sama Allah. Ketika ada kesulitan yang dia sendiri tidak mampu mencari jalan keluar, maka dia berusaha untuk mencari jalan keluar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan seperti ini, maka insya Allah adalah termasuk daripada golongan yang Allah hindarkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada godaan-godaan yang mungkin mampu menjerumuskan kita dan menjauhkan kita daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dunia penuh dengan godaan. Dunia penuh dengan ujian. Tapi bagi seorang hamba, apapun yang terjadi, maka seorang hamba itu akan senantiasa merasa ada Allah yang hadir dalam hati dan kehidupannya. Ketika Allah sudah hadir dan dihadirkan dalam diri dan kehidupannya, maka ketika itu pula seorang hamba seolah-olah memiliki filter dan tolak ukurnya adalah apakah Allah ridho dengan apa yang saya ucapkan, apakah Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Sehingga apa? Sehingga ucapan ini, perbuatan ini insya Allah jauh daripada kata menyakiti orang lain. Kerusakan-kerusakan seperti ini tentunya mungkin sebagian orang menganggap ini adalah suatu hal yang sederhana. Tetapi dampaknya adalah sungguh sangat luar biasa. Karena memang tatanan kehidupan memang di antara kita yang menjalani kehidupan di dunia harus saling memahami antara satu dengan yang lain. Baik kehidupan pribadi, kita harus mampu menjaga diri kita, seluruh anggota badan kita. Kenapa? Karena anggota badan ini kelak di yaumil qiyamah akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bertetangga, maka kita harus mampu mengelola hidup bertetangga dengan baik. Tetangga adalah keluarga kita, tetangga adalah saudara kita, dan tetangga tentunya adalah keluarga terdekat kita. Mungkin kita punya saudara di luar sana, di berbagai macam daerah. Tapi ketika pada saat itu kita dalam keadaan butuh, maka percayalah, pertama kali yang memberikan pertolongan adalah tetangga kita. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu mengelola kehidupan kita dengan baik. Semoga kita mampu berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semoga kita mampu berusaha untuk bisa menjadi hamba yang mampu mengelola kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik tentunya. Para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang terakhir harapan kita adalah semoga dengan niat baik kita, dengan usaha menanamkan kembali rasa cinta kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik, harapannya adalah kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang baik, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang cinta dengan kebaikan, dan dikumpulkan kita semua di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita, juga harapannya adalah Allah kumpulkan kita bersama dengan orang tua kita,
Allah kumpulkan kita dalam surga bersama dengan saudara-saudara kita. Allah kumpulkan kita ke surga bersama dengan keluarga tercinta kita. Allah kumpulkan kita ke surga bersama dengan tetangga-tetangga kita. Insya Allah, dengan usaha yang baik itu, semoga Allah ridhoi, Allah berikan jalan kemudahan kepada kita, dan juga Allah berikan kelancaran dalam setiap usaha kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena Allah adalah zat yang maha baik, Allah mengutus manusia yang terbaik, dan Allah menurunkan kitab suci yang terbaik. Diharapkan kita bisa menjadi umat yang terbaik. Maka ini adalah sebenarnya fitrah kita, yaitu penciptaan Allah berupa manusia adalah makhluk yang paling baik. Bahkan kita adalah makhluk yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Tentunya ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, dan siapapun kita. Para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harapan kita adalah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dan kita juga berusaha untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang semakin terjaga. Hidup kita akan semakin terarah, dan hidup kita menjadi hidup yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah mari kita berusaha untuk berlomba-lomba bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita berusaha menghindarkan diri daripada murka Allah. Kita berusaha menghindarkan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua belah tangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan kita semua, keluarga kita, tetangga-tetangga kita semua, saudara-saudara kita semua daripada murka Allah, daripada azab Allah, daripada jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.